Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rahmat Akbar dengan NIM A112020130021 akan menjelaskan mengenai SQL injection dan juga cara kerjanya. SQL injection adalah jenis serangan keamanan pada aplikasi web memanfaatkan kelemahan dalam pengelolaan input data oleh aplikasi menggunakan database SQL dengan memanfaatkan salah ini. Penyerang dapat menyisipkan injeksi perintah SQL yang tidak sah ke dalam pernyataan SQL disesuaikan oleh aplikasi. Cara kerja dari injeksi ini adalah identifikasi celah. Penyerang mencari input pengguna yang tidak diolah dengan benar oleh aplikasi web. Ini bisa berupa formulir pencarian, formulir login, atau formulir URL. Perintah SQL yang tidak sah. Misalnya pada formulir login, penyerang dapat mencoba mengganti input nama pengguna atau kata sandi dengan string yang mencakup perintah SQL yang merusak. Ketika eksekusi pernyataan SQL yang dimodifikasi aplikasi web tanpa memvalidasi atau menyaring input dengan benar, mengeksekusi perintah SQL yang dimodifikasi oleh penyerang, akses tidak sah, dan pengambilan data. Jika serangan berhasil, penyerang dapat mendapatkan akses tidak sah ke database, mengakses, manipulasi, atau menghapus data, bahkan dapat mengekstrak informasi sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan dengan kelompok saya yang berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan software yang akan digunakan. Yang pertama adalah VirtualBox. VirtualBox sendiri merupakan software untuk menjalankan OS di dalam sebuah OS. Pada kali ini kita akan menjalankan operating system Kali Linux yang sudah terinstall pada VirtualBox untuk dijalankan di dalam software bawaan hardware yaitu Windows. Lalu Kali Linux sendiri berperan sebagai penyerang di dalam praktek kali ini. Penyerangan yang akan dilakukan adalah SQL injection dengan beberapa tools atau mungkin metode yaitu menggunakan SQL map. Sedangkan targetnya yaitu adalah DVWA. DVWA sendiri merupakan singkatan dari Damn Vulnerable Web Application, yaitu sebuah layanan berbasis web apps yang memang sudah disediakan untuk sebagai wadah atau tempat untuk latihan, penetrasi, dan uji coba terkait keamanan sistem. Dalam kali ini kita akan melakukan SQL injection pada DVWA. DVWA sendiri sudah terinstall dalam Kali Linux di dalam VirtualBox kami, di mana DVWA ini akan berwujud Docker. Sehingga semua demonstrasi yang akan dilakukan setelah ini itu bersifat halal atau legal karena tidak merugikan pihak manapun. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tools yang digunakan untuk melakukan praktikum SQL injection. Tools yang digunakan bernama SQL Map, yaitu alat open source yang dirancang untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection dalam aplikasi web. SQL injection adalah serangan keamanan di mana penyerang menyuntikkan atau memasukkan perintah SQL yang tidak sah ke dalam input yang diterima oleh aplikasi web. SQL Map memberikan kemampuan otomatis untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection dengan memeriksa dan mengeksploitasi berbagai jenis kerentanan SQL yang mungkin ada di aplikasi web. Beberapa fitur utama SQL Map yaitu yang pertama ada mengidentifikasi celah SQL injection. SQL Map dapat mengeksploitasi celah SQL injection pada aplikasi web dengan mendeteksi keberadaan dan jenis kerentanan tersebut. Yang kedua ada ekstraksi data. Alat ini dapat mengekstraksi data dari database yang rentan terhadap SQL injection, memberikan akses tidak sah ke dalam informasi yang sensitif. Yang ketiga,
Ada eksploitasi kerentanan. SQL Map dapat memanfaatkan celah SQL injection untuk mendapatkan kontrol atas aplikasi web atau server database. Yang keempat, mendukung berbagai database. SQL Map dapat digunakan untuk uji penetrasi pada berbagai jenis database, termasuk MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan lainnya. Yang kelima, menyediakan antarmuka baris perintah. Pengguna dapat berinteraksi dengan SQL Map melalui antarmuka baris perintah atau command line interface yang memungkinkan otomatisasi dan script. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan mengsimulasikan SQL injection ini menggunakan SQL Map. Oke, langsung saja kita masuk ke web DVWA-nya. Kita ke kita masuk ke web DVWA-nya dulu, lalu jangan lupa untuk men-setting DVWA security-nya menjadi low terlebih dahulu supaya gampang kita prakteknya. Oke, submit. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke menu SQL injection. Jadi di sini pertama kita lakukan inspect dulu terlebih dahulu, kita inspect. Lalu kita di sini kita ke menu storage. Nah, yang akan kita gunakan selanjutnya, kita akan gunakan nantinya itu kita akan menggunakan PHP Session ID ini dan value-nya. Jadi ya security value low ini juga kita akan gunakan. Jadi kedua ini akan kita simpan. Jadi kita simpan saja, kita ke text editor, kita buka text editor, lalu kita kopas saja ininya. PHP Session ID dengan value-nya ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Selanjutnya security juga. Security kita ketik saja low. Oke. Selanjutnya kita sudah dapat apa yang kita perlukan nantinya. Kita close saja langsung nggak apa-apa, ini di close. Lalu kita inputkan user ID 1 di sini, lalu kita akan submit. Submit. Nah, di sini akan muncul data dari suatu database gitu, namanya first name admin ini sesuai ID yang kita inputkan. Nah, yang kita lihat di sini juga URL dari URL-nya ini udah berubah ya sesuai ID yang kita inputkan tadi. Kita menginputkan ID 1 jadi berubah seperti ini, dan nantinya ini akan kita pakai untuk SQL injection ini. Oke, itu selanjutnya sebelum memulai injection-nya kita harus, karena kita akan memakai SQL Map, jadi kita harus mengecek dulu apakah SQL Map sudah terinstall itu. Cara mengeceknya SQL Map. Oke. Nah, lalu apabila muncul seperti ini artinya SQL Map sudah terinstall itu. Jadi kita bisa langsung memulai untuk SQL injection-nya. Oke. Selanjutnya kita bisa mulai. Kita akan menginputkan dulu di sini SQL Map info. Lalu, nah di sini kita akan menginputkan dari yang pertama itu dari URL. Di sini kita akan masukkan URL-nya. URL yang di sini yang sudah berubah tadi ya. Ini kita kopas saja. Kopas di terminal. Oke.
Oke, ini cobaan dari sebelumnya ya. Kita hapus dulu. Kita belum sampai sini. Oke, di sini. Oke, lalu ini cookie. Oke. Lalu kita masukkan yang tadi kita tulis di text editor. Jadi PHP ini kita langsung copy saja. Lalu kita paste. Kita ini security kita ketik saja security low. Jadi di sini kita akan menampilkan dulu database yang ada itu di website ini. Database apa saja itu. Kita nanti akan ditampilkan nama-nama database yang ada di website ini gitu. Jadi untuk perintahnya kita menggunakan dbs. Oke. Dan langsung saja enter. Kita tunggu dulu. Nah, oke. Langsung di sini muncul untuk database yang ada di website DVWA ini apa saja. Jadi di sini ada dua database. Yang pertama itu database DVWA, lalu yang kedua information schema. Oke, kita sudah dapat database-nya ini. Sekarang kita harus cari tabel yang ada di website ini gitu. Oke. Jadi kita langsung perintahkan ini perintahnya kita ambil yang sebelumnya lalu kita ganti di sininya. Ini kita ganti menjadi kan tadi kan database, sekarang ganti ke tables. Oke, langsung enter. Lalu kita tunggu dan ya muncul. Sini muncul seperti ini. Nah, yang tabel yang ada di ini yang ada di information schema ya. Enggak penting itu kita yang akan kita pakai itu oke, mungkin kita ganti ya karena ini kan kita masih ngambil tabel dari kedua database. Mungkin kita ganti di sini tambahin perintah int ini untuk membuka database. Jadi kita akan mengambil tabel dari database tertentu saja. Seperti ini langsung enter ya. Nah, yang di sini yang muncul yaitu tabel yang ada di tabel DVWA-nya. Itu ada tabel guestbook sama users. Oke, yang akan kita gunakan yaitu usernya di sini. Jadi si perintah sebelumnya ini kita ganti karena kita hanya akan menggunakan tabel user kita. Jadi kita akan oke select users. Jadi kita hanya akan menggunakan tabel usernya saja. Untuk guestbook tidak perlu ya. Lalu kita masukkan perintah dump. Oke. Perintah dump ini untuk memunculkan data-data yang ada di dalam tabelnya itu. Oke, jadi apabila kita enter, nah di sini do you want to store hashes? Ini kita langsung ini n saja, no. Lalu untuk dictionary attack. Nah, nanti kita akan mencoba kita akan sambil melakukan brute force gitu. Tapi untuk saat ini kita no saja dulu. Kita tidak memakai brute force dulu. Nah, di sini dimunculkan data dari tabel user yang ada di database DVWA. Oke, untuk admin. Namun kita belum bisa melihat gitu. Password di sini masih dienkripsi atau dihash gitu. Masih seperti ini. Jadi kita nggak tahu passwordnya itu apa gitu. Oke. Lalu bagaimana buat mengetahui passwordnya apa gitu. Nah, kita bisa menggunakan dictionary attack yang tadi. Jadi kita ulang perintah yang di atas. Dump ini buat nampilin datanya.
Lalu di sini kita masih gunakan ini, kita no terlebih dahulu. Nah, yang untuk yang ini, do you want to crack them via dictionary based tag? Nah, ini kita yes. Jadi kita akan brute force itu agar kita bisa tahu gitu. Nah, karena sebelumnya udah mencoba jadi langsung muncul seperti ini. Nah, di sini dimunculkan untuk user admin. Nah, ini kan tadi yang muncul cuman ininya doang, yang masih dienkripsi gitu. Nah, setelah di brute force, ini bisa didapat passwordnya itu ternyata password gitu. Password. Lalu untuk yang Gordon, ini Mas Gordon ini passwordnya ABC123, kita bisa dapat. Oke, lalu kita bisa udah dapat ya semuanya ini. Oke, udah berhasil. Intinya SQL injection itu udah berhasil itu. Ya, mungkin cukup sekian simulasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan, akan diteruskan oleh rekan saya. Lalu bagaimana cara pencegahan SQL injection? Ini yang pertama pada tingkat pengembangan aplikasi, yaitu parameterized statement atau prepared statement. Gunakan parameterized statement atau prepared statement untuk menjalankan perintah SQL. Hal ini memastikan bahwa input pengguna dianggap sebagai data dan tidak sebagai perintah SQL. Yang kedua, yaitu ada validasi input, validasi dan sanitasi input pengguna dengan benar. Pastikan bahwa input yang diterima sesuai dengan format yang diharapkan dan tidak mengandung karakter berbahaya. Yang ketiga, least privilege principle. Berikan hak akses yang minimal yang diperlukan oleh aplikasi ke basis data. Hindari penggunaan akun basis data dengan hak akses admin jika tidak diperlukan. Yang keempat, ada escape karakter khusus. Jika tidak menggunakan parameterized statement, pastikan untuk escape karakter khusus dalam input pengguna menggunakan fungsi seperti MySQLi real escape string atau fungsi serupa. Yang kelima, ada penggunaan ORM atau Object Relation Mapping. Pertimbangan menggunakan ORM framework seperti Hibernate atau Java, Sequelist atau Node.js, atau Entity Framework ASP.NET yang dapat menangani SQL injection secara otomatis. Lalu pada tingkat konfigurasi basis data yang bisa dilakukan, yang pertama, pemisahan hak akses. Gunakan prinsip pemisahan hak akses atau least privilege dengan memberikan hak akses yang minimal diperlukan oleh aplikasi. Yang kedua, menggunakan storage procedure. Gunakan storage procedure untuk mengeksekusi perintah SQL yang kompleks. Ini membantu mengurangi risiko eksekusi perintah SQL yang disuntikkan. Yang ketiga, ada monitoring dan logging. Pasang sistem pemantauan dan logging untuk mendeteksi dan melacak aktivitas yang mencurigakan atau percobaan serangan. Lalu pada umum, yang pertama, pembaruan dan patching. Pastikan perangkat lunak basis data dan sistem operasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Yang kedua, implementasi Web Application Firewall atau WAF. Gunakan WAF untuk memfilter dan memantau lalu lintas HTTP dan mendeteksi serangan SQL injection. Yang ketiga, ada pelatihan pengguna. Lakukan pelatihan kepada pengembang dan administrator basis data tentang praktik pengembangan aman dan ancaman keamanan informasi. Yang keempat, uji keamanan. Lakukan pengujian penetrasi secara teratur untuk mengidentifikasi dan memitigasi kerentanan keamanan, termasuk serangan SQL injection. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.